Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Neha Melani Nurika, NIM 401200260, Naila Muswiatul Liala, NIM 401200262, Putri Nabila Azhara, NIM 401200269, Rani Aprilianti, NIM 401200274, dan Retno Wahyuningsih, NIM 401200277. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang analisis SWOT dalam perspektif kewirausahaan. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Menurut Freddy, analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selanjutnya, menurut Galavan, analisis SWOT adalah analisis untuk mendapatkan strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan publik saat itu. Peluang dan ancaman dipakai untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal. Kemudian, kekuatan dan kelemahan yang didapat melalui analisis dalam perusahaan atau internal. Untuk poin selanjutnya mengenai analisis SWOT dan manajemen pengambilan keputusan. Adapun analisisnya adalah yang pertama, mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Dan yang ketiga, mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan analisis yang terakhir yaitu dapat dijadikan penilai secara rutin dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya, mengenai tujuan penerapan SWOT di perusahaan. Yang pertama, penerapan SWOT pada suatu perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus. Kemudian, tujuan lain diperlukan analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan yang dikenal istilah siklus daur hidup produk atau life cycle produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal dan internal dalam perspektif SWOT atau SWOT. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi opportunities dan threats, kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya mencakup lingkungan industri dan lingkungan bisnis makro, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Untuk di faktor internal, yang pertama, faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness, yakni kondisi yang menyangkut internal atau dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan. Yang kedua, meliputi pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian, pengembangan sistem manajemen, dan budaya perusahaan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. SWOT terdiri atas S, W, O, T. S berarti strength, yakni situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. Sedangkan W yakni weakness, yakni situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program saat ini. O atau opportunity, yakni situasi atau kondisi yang mirip dengan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Yang terakhir ada T atau threat, yakni situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.